Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ingecaya Utami, nomor absen 5, kelas 3A D3 Teknik Kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses distilasi fraksinasi yang ada di pilot plant. Yang pertama adalah alat yang digunakan pada proses distilasi fraksinasi, yaitu T1 sebagai tangki umpan, P2 sebagai pompa umpan, W5 sebagai preheater, K1 sebagai kolom distilasi yang menggunakan tipe bubble cap tray dengan 12 kolom tray. T3 ini adalah tangki bottom product untuk menampung bottom product yang berbentuk silinder. W3 sebagai bottom cooler untuk mendinginkan produk bawah. P3 sebagai pompa sirkulasi reboiler. W2 ini adalah reboilernya. W1 sebagai kondenser, T2 sebagai tangki distilat untuk menampung distilat, dan P1 ini sebagai pompa distilat untuk mengatur reflux distilat. Sebagian itu akan dikembalikan ke plate atas dan sebagian dijadikan produk. Kemudian instrumen-instrumen yang digunakan pada alat ini, yang pertama yaitu FI atau flow indicator, TR atau temperature recorder, PIC ini adalah pressure indicator controller, kemudian PR itu pressure recorder, LIA ini adalah level indicator actuator, PIC ini adalah pressure indicator controller, TI ini adalah temperature indicator, TRC ini adalah temperature recorder controller, TIA adalah temperature indicator actuator, dan LICA adalah level indicator controller actuator. Sedangkan di lab pilot plant, alat sudah cukup tua. Untuk recorder itu sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi yang ada recordernya itu tidak bisa digunakan lagi, harus dikerjakan secara manual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alur proses distilasi fraksinasi yang ada di pilot plant. Pertama yang kita lakukan adalah membuat feed, yaitu campuran etanol dan air dengan konsentrasinya itu kurang lebih 18-20%, itu ada di tangki umpan atau T1. Untuk menghomogenkan etanol dan air, itu harus menggunakan P2 atau pompa umpan ya tadi, karena kita tidak bisa melakukan pengadukan secara manual. Pompa umpan ini akan mengatur laju alir umpan masuk ke preheater. Jadi dia akan masuk melalui tangki umpan. Nah, dia juga akan masuk ke preheater nantinya. Nah, untuk mensirkulasikannya dan jenis P2 ini adalah pompa sentrifugal. Caranya yaitu kita tekan dulu tombol P2 ini pada panel pengendali, kemudian mengatur dan menjaga laju alir umpan di valve FI17 ini dengan ketentuan 75-80 liter per jam. Dia akan masuk ke preheater atau W5 dengan menutup valve 9. Ini valve 9. Kemudian valve sirkulasi kita buka penuh. Jadi ini valve sirkulasi, tujuannya itu agar terjadi pengadukan. Kemudian kita uji sampelnya dengan pengambilan valve, itu di sampel sini. Apabila kita mengambil sampel, itu sebelum pompa umpan, udara itu akan ikut masuk ke dalam tangki dan akan terjadi kavitasi atau cavitation ya pada pompa umpan, yaitu pembentukan gelembung gas pada pompa karena tekanan itu sangat rendah sehingga di bawah tekanan uap yang menyebabkan air menguap karena tekanan tersebut. Karena T1 ini sudah vakum, nah konsentrasi di tangki itu apabila mencapai kurang lebih 20%, maka valve 9-nya ini dibuka penuh sehingga umpan itu akan mengalir ke atas. Nah,
Jadi umpan yang awalnya kita ambil di sampel sini, ketika V9-nya kita buka, dia akan mengalir ke atas. Nah, umpan kan dari sampel sini dia akan mengalir ke atas. Di sini ada dua valve, yaitu valve yang pertama akan menuju tray nomor 8 dan valve yang kedua akan menuju tray nomor 4 pada kolom distilasi ya. Nah, kita menggunakan kolom distilasi pada tray nomor 4, yaitu valve 17. Jadi ini valve 16, ini valve 17. Nah, valve 16-nya kita tutup penuh. Jadi umpan itu akan mengalir masuk melalui valve nomor 17 ini menuju tray nomor 4 sehingga masuk ke dalam T3 atau tangki bottom product, yaitu untuk menampung bottom produknya kurang lebih 250 liter. Kita tutup dulu valve yang ada di bawah tangki bottom product, yaitu valve 10, dan valve 11-nya ini kita buka. Valve 12-nya ini sebelum pompa sirkulasi ya, ini itu dibuka juga, dan valve 5-nya ini dibuka juga. Untuk umpan yang masuk ke T3 atau tangki bottom product itu harus sampai batas minimum. Nah, batas minimumnya itu berapa? Nah, biasanya batas minimum adalah 60% dari volume tangki. Setelah mencapai batas minimum, pompa itu dinyalakan atau P3 ini, dan alirannya itu akan menuju ke reboiler. Jadi ketika dinyalakan, dia akan turun melewati P3 ini dan akan masuk ke reboiler atau W2. Sedangkan valve di bawah tangki bottom product, di sini valve 10 ini itu dibuka dan diatur flow rate-nya sebanyak 20 liter per jam. Aliran dari bottom product atau tangki bottom product itu akan menuju ke T1. Jadi habis dari tangki bottom product ini kan ke cooler ya. Dia akan masuk lewat sini. Nah, di sini dia akan terbaca ya, kemudian tangki umpan. Nah, jika semuanya sudah dipastikan mengalir, kemudian kita menyalakan steam dengan aliran 100 liter per jam. Valve steam adalah valve 4. Ini ya, valve 4. Kita buka setengahnya, kemudian steam itu akan masuk memanaskan reboiler. Nah, dan umpan akan menguap sehingga terjadi kesetimbangan di setiap traynya. Nah, kemudian uapnya itu kan akan menuju ke atas ya. Nah, sampailah di W1 atau kondenser. Nah, setelah dia terkondensasi, kemudian dia akan tertampung di tangki distilat atau T2 ini dengan volume itu kurang lebih 50 liter. Nah, sebelumnya valve yang dekat dengan P1 ini itu kita tutup dulu agar distilatnya itu tidak mengalir ke bawah. Jadi dia masih tertampung di T2 ini. Karena valve distilat di sini itu tertutup, maka tangki distilat ini akan terisi ya, dan dapat kita lihat di LICA atau Level Indicator Controller Aquator. Jika tangki distilat penuh, valve yang ada di bawahnya ini harus dibuka. Valve yang dekat dengan P1 ini kita buka juga sehingga distilat itu akan mengalir. Nah, distilat itu akan mengalir ya kan. Valve 2 sama valve yang mengatur rasio reflux. Nah, misalkan perbandingannya 3:1 ya, atau 1:3 gitu. Kalau misal 1:3, sehingga valve distilat itu dibuka 10%, ya kan. Nah, valve distilat itu yang ini, V7 ini. Dia yang akan mengalir ke tangki umpan. Sedangkan valve reflux itu V6 di sini yang dekat dengan FI15 ya kan. Itu kita buka 30%. Kemudian kita menyalakan pompa reflux. Pompa reflux itu adalah P1 agar alirannya itu yang di sini bisa ke atas
ya kan. Jadi dari tangki distilat itu kan distilatnya akan mengalir. Ketika pompa 1 ini dinyalakan, maka alirannya itu akan terbawa ke atas dan masuk ke kolom distilasi lagi. Nah, valve yang menuju ke atas ini adalah valve 6 ya tadi. Dan valve yang membawa aliran distilat menuju tangki umpan adalah valve 7. Nah, untuk neraca massa ketika P1 atau pompa distilat itu akan mengalirkan alirannya itu ke atas, laju alir itu akan diatur di valve 2 memakai perbandingan refleks tadi ya. Apabila sudah beroperasi secara kontinu, nah kan kita mengambil sampling tuh. Samplingnya itu untuk neraca massa ada 3. Yang pertama ada di sampel, itu adalah samplingnya untuk neraca massa. Itu adalah sampling flow rate feed dan laju alirnya akan dicatat di FI17. Sedangkan laju alir distilat itu akan dicatat di FI14. Untuk bottom product itu akan dicatat di PTFE. Nah, di sini karena dia alirannya itu menyambung ya. Jadi ketika bottom product ini alirannya ke bawah, dia akan tercatat di PTFE sini. Nah, bagian masuknya W3 ini dia kan akan mengalir ke tangki distilat nantinya. Nah, untuk sampling, sampelnya itu ngambil di sampel. Itu adalah sampel segala pompa. Kemudian diukur konsentrasinya. Untuk sampling distilat diambil di valve dekat P1 di sini. Itu ada valve untuk mengukur konsentrasinya itu berapa. Sedangkan laju alirnya itu diukur di FI14. Bottom produknya ada di selang kecil di atasnya tangki umpan sini. Nah, nanti di pump. Kemudian neraca energi. Untuk neraca energi ada beberapa heat exchanger, ada preheater itu W5. Kemudian ada bottom cooler itu W3. W1 ini adalah kondensor. Kemudian W2 ini adalah reboiler. Jadi ada 4 nanti yang akan dihitung neraca energinya dan menghitung efisiensinya itu berapa. W5 ini sebagai preheater, kita itu tidak bisa mengukur laju alir steamnya berapa, cuma bisa memprediksi kebutuhan steam. Nah, di sampel sini kalian akan mengambil sampel dan mengukur suhunya juga. Dan flow rate-nya itu akan diukur di FI17 ini. Tugas teman kelompok ya yang pakai termogen di atas itu mengukur suhu keluaran dari preheater di sini. Nah, itu ada di TR13 di sini ya. Kalau menghitung itu rumusnya Q sama dengan MCP delta T. Kalau ada sedikit perubahan suhu itu bisa dihitung dengan Q sama dengan MCP delta T plus M dikali lambda. Nah, intinya di W5 atau preheater yang diukur adalah suhu dan flow rate-nya. Kalau di W2 atau reboiler itu ada flow indikatornya untuk fluida dingin. Jadi di sini itu suhunya 90 derajat, tapi dia seperti masih dingin karena steamnya itu lebih panas. Jadi bottom product yang disirkulasikan pakai P3 ini itu suhunya sekitar 90 derajat, tapi dia berfungsi sebagai fluida dingin ya kan. Karena kan nanti steamnya itu lebih panas. Nah, nanti laju alir itu akan dicatat di FI28. Nah, kemudian TI22 di sini itu masuk ke reboiler, itu ada suhunya berapa di situ. Nah, di dalam W2 ini steamnya ada flow indikatornya juga. Nah, keluarannya steam juga ada suhunya dicatat di TI25. Nah, kemudian
di sini dia akan masuk ke tray. Jadi flow indikatornya steam itu FI24, suhu keluarannya steam TI25 ya. Nah, kita asumsikan steam tekanan misalkan 2 bar atau 1,5 bar. Jadi steam yang keluar dari reboiler atau W2 ini wujudnya adalah uap. Dia akan terkondensasi. Nah, dia sebelumnya akan melewati tray atau kolom distilasi, kemudian terkondensasi, dan dia akan menjadi cair ya di sini, kemudian akan masuk ke tangki distilat. Nah, kalau steam wujudnya liquid, berarti ada 2 kalor yang digunakan di situ, yaitu kalor laten dan kalor sensible. Kalor laten itu bisa diukur dengan M dikali lambda. Kalau kalor sensibel dihitung pakai MCP delta T. Delta T-nya kan masuknya steam yang tekanannya itu kita asumsikan 2 bar tadi atau 1,5 bar. Dicek di steam tabel ketemu suhunya berapa di situ. Nah, berarti suhu jenuhnya min sekian. Misal TI22 di sini. TI22 suhunya 95 derajat. Jadi delta T atau suhu steam pada saat kondensasi jenuhnya itu dikurangi 95. Kemudian di W3 sini, di cooler, itu berbentuk fluid. Nah, di W3 ini suhu indikatornya ada semua, mulai dari suhu dan flow rate-nya. Itu dicatat semua yang masuk dan keluar. Di bagian kondensor atau W1 sini, itu letaknya di paling atas ya, sehingga salah satu kelompok itu harus ada yang stay di bagian atas ini. Tugasnya mengukur suhu yang ada di ujung kolom distilasi, yaitu TR8 di sini. Itu pakai termogen sehingga tahu yang masuk ke dalam kondensor itu suhunya berapa. Nah, itu nanti terkait sama neraca massa karena konsentrasi distilat adalah tertentu, sampai Anda itu menghitung panasnya juga tertentu. Ada MCP delta T sama lambda juga, karena dia dari panas menjadi dingin atau proses kondensasi. Nah, CP-nya itu apa? CP-nya itu adalah rata-rata dari campuran air dan etanol. Nah, tugasnya yaitu flow rate-nya itu nembak suhunya di situ dari TR8 di sini sampai ke ujung kondensor. Nah, di ujung kondensor paling kiri itu kan ada flow indikatornya si air pendingin ya, yang digunakan untuk pemisah. Nah, dia diukur di situ. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait diagram alir proses distilasi fraksinasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.